Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sabila Ika Permata dengan NIM 0452605522 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang pertama adalah hakikat manusia sebagai makhluk individu. Anda tentu telah mengetahui bahwa manusia dianggap sebagai makhluk paling sempurna di muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia dilahirkan memiliki akal dan pikiran. Namun, beberapa ahli berpendapat, apabila kita mempelajari manusia secara lebih detail, maka kita akan mengetahui pola-pola kelakuan manusia yang tidak dipengaruhi oleh akal dan pikirnya. Pola kelakuan manusia ini disebut dengan patterns of behavior, di mana patterns of behavior ini berbeda dengan pola tingkah laku manusia yang biasa disebut dengan patterns of action. Bila para ahli ini berbicara tentang patterns of action, maka yang menjadi intinya adalah kelakuan manusia dalam arti yang khusus. Misalnya dorongan-dorongan, refleks-refleks, naluri, dan tingkah laku yang lainnya yang tidak dipengaruhi oleh akal dan pikirnya. Contoh, apabila Anda pernah melihat suatu tayangan di televisi, diberitakan seseorang sedang marah secara membabi buta dan tanpa sadar membunuh orang di tengah kemarahannya tersebut. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang kepribadian. Kepribadian di sini ada dua macam pendapat dari ahli. Yang pertama dari Harten berpendapat bahwa kepribadian adalah sistem, perasaan, ekspresi, dan temperamen yang akan muncul apabila seseorang dihadapkan dengan segala sesuatu. Sedangkan yang kedua menurut Konjaningrat, kepribadian adalah susunan akal dan jiwa pikiran manusia yang menentukan perbedaan tingkah laku antara manusia dengan tiap individu manusia yang lain. Kepribadian dapat dilihat sebagai ciri-ciri watak seseorang atau individu yang konsisten yang dapat memberikannya suatu identitas sebagai individu yang khusus. Memiliki kepribadian diartikan sebagai memiliki ciri watak yang diperlihatkan secara lahir, konsisten dan konsekuen dalam tingkah lakunya. Kepribadian memiliki beberapa unsur yang mengisi akal dan jiwa pikiran manusia secara nyata dan sadar yang terkandung di dalam otak manusia. Seperti yang pertama adalah pengetahuan yang didapat secara sadar maupun tidak. Yang kedua adalah perasaan yang bersifat subjektif, di mana perasaan subjektif ini memberikan unsur penilaian sehingga menghasilkan suatu kehendak. Contoh, apabila Anda melihat tayangan iklan es krim di televisi, maka Anda menginginkan es krim tersebut dan kemudian Anda membelinya. Yang ketiga adalah dorongan naluri manusia seperti untuk mempertahankan hidup, mencari makan, meneruskan keturunan, berinteraksi, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepribadian manusia yang berkaitan dengan perkembangan dan kecenderungan tingkah laku dalam manusia yaitu yang pertama wawasan biologis, yang kedua lingkungan fisik, yang ketiga adalah kebudayaan, yang keempat adalah pengalaman unik, yang kelima adalah pengalaman sosial. Kemudian yang kedua adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus bergabung ke dalam masyarakat dan melakukan interaksi serta tindakan sosial. Untuk melakukan kedua hal tersebut, manusia harus bergabung ke dalam masyarakat dan tidak bersikap individualis. Apabila seorang manusia bersikap individualis, maka akan merugikan dirinya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai warga masyarakat yang baik harus menaati peraturan dan norma yang berlaku di tengah masyarakat, supaya kita dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga presentasi saya dapat menambah wawasan Anda. Dan saya memohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang mengenakan di benak Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.